Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembahasan kami pada pagi hari ini atau pada sore hari ini. Di sini kami akan membahas tentang pendidikan dan perubahan zaman. Sebelum itu, kami akan perkenalkan diri kami untuk kawan-kawan semuanya. Pada pembahasan materi, aku bernama Jumaidin. Atas nama Jumaidin, dan kameramen saya bernama Nurhainunisa. Di sini kami membahas tentang pendidikan dan perubahan zaman. Pendidikan dan perubahan zaman. Pendidikan selalu bertumpu pada kesejahteraannya, yakni pengalaman-pengalaman masa lampau, kenyataan dan kebutuhan mendesak masa kini, serta harapan masa depan. Sehingga melalui pendidikan setiap masyarakat akan melestarikan nilai-nilai leluhur sosial, kebudayaannya yang telah terukir dengan indahnya dalam sejarah bangsa tersebut. Lewat pendidikan juga diharapkan dapat ditumpuhkan kemampuan untuk menghadapi tuntutan objektif di masa kini. Dan akhirnya, melalui pendidikan akan ditetapkan langkah-langkah yang akan dipilih masa kini sebagai upaya mewujudkan aspirasi dan harapan di masa depan. Pendidikan selalu berlangsung dalam suatu latar kemasyarakatan dan kebudayaan tertentu. Demikian pula di Indonesia, pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan Indonesia. Landasan sosial kultural merupakan salah satu dasar utama dalam menuntutkan arah kepada program-program pendidikan, baik program pendidikan sekolah maupun program pendidikan di luar sekolah. Dari sisi lain, pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan setiap masyarakat. 1. Pemikiran masyarakat di masa depan. Kajian masyarakat masa depan itu semakin penting jika diingat bahwa pendidikan selalu merupakan penyiapan peserta didik bagi peranan dan di masa depan yang akan datang. Dengan demikian, pendidikan seharusnya selalu mengantisipasi keadaan masyarakat di masa depan dan kecenderungan di globalisasi. Istilah globalisasi, asal kata globalisasi yang berasal secara umum atau secara utuh bermakna bumi sebagai satu keutuhan akan tanpa batas. Dunia menjadi amat transparan, serta saling ketergantungan antara bangsa di dunia semakin besar. Dengan kata lain, menjadikan dunia sebagai satu utuhan, satu kesatuan. Bahwasannya di mana di era pada masa sekarang ini, di mana perubahan zaman sekarang ini, banyak masyarakat yang bergantungan kepada antara masyarakat lainnya. Karena kenapa? Kehidupan masa kini adalah kehidupan yang berkelompok. Karena disinilah kita diajarkan bagaimana kita bisa beradaptasi satu sama lain. Inilah pendidikannya kita. Sebelum kita masuk ke dalam pendidikan di dalam sekolah, adalah ada suatu pendidikan di luar sekolah. Menurut Emil Salim tahun 1990, terdapat 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling dominan, yaitu pertama, bidang iptek, yang kedua, bidang ekonomi, yang ketiga, bidang lingkungan hidup, yang keempat, bidang pendidikan dalam kaitan dengan identitas bangsa termasuk budaya. Dan pendidikan di masa depan, pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mengantisipasi masa depan, karena pendidikan selalu diorientasikan pada penyiapan peserta didik untuk berperan di masa depan, masa yang akan datang. Upaya-upaya yang mengantisipasi masa depan, terutama dalam perubahan nilai dan sikap, adalah merupakan hal yang sangat sulit dan tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang cepat. Mengubah orang dari bersifat negatif menjadi bersikap positif, dari yang dangkal dengan emosional menjadi sikap matang, luas dan nasional, dari sikap yang menolak perubahan kepada sikap yang menerima dan melaksanakan perubahan. Berdasarkan pengalaman adalah sukar sekali, namun upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan di rumah tangga oleh keluarga, pendidikan di sekolah, dan pendidikan di masyarakat. Dan kita sudah mengetahui pendidikan yang disebut ini adalah pendidikan informal, non-formal, dan formal.
Ketiga, pusat pendidikan ini didukung oleh kebijakan-kebijakan dari pemerintah akan mampu mempersiapkan manusia masa depan dengan segala tuntutannya. 1. Perkiraan keadaan masa depan adalah penting bagi tenaga pendidikan. Karena agar siswa yang diasuhnya dan dibinanya tidak menjadi asing pada keadaan yang akan dijumpainya di masa depan. 2. Tujuan dari pendidikan adalah memahami beberapa kemungkinan keadaan masyarakat di masa depan serta peranan faktor-faktor globalisasi. Yang ketiga, memahami berbagai upaya pendidikan untuk mengantisipasi masa depan serta mengembangkan sarana pendidikan untuk mendukung upaya-upaya yang sedang atau akan dilaksanakan. 3. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 telah ditetapkan antara lain bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Mempertimbangkan beberapa keadaan yang akan mengembangkan masa depan, maka diharapkan beberapa tuntutan pula yang memiliki oleh manusia di masa depan, yaitu 1. Memiliki sikap yang terbuka. 2. Menerapkan dan meningkatkan azas pendidikan di seumur hidup. 3. Memiliki ilmu pengetahuan yang bersifat khusus. 4. Melengkapi sarana kehidupan dan alat-alat komunikasi yang up to date.